Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa baru dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Kenalkan, saya Dini Safitri. Saat ini menjabat sebagai Core Prodi dari Prodi Ilmu Komunikasi UNJ. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi UNJ. Sebelumnya kalian bisa melihat kurikulum yang akan saya sampaikan ini berada di halaman sikur.unj.ac.id. Nah, saat kalian memasuki halaman tersebut, kalian bisa memilih Fakultas Ilmu Sosial dan memilih Prodi Ilmu Komunikasi. Di sana akan ditampilkan beberapa menu mulai dari identitas prodi, lulusan, profil lulusan, CPL, CPL internasional, dan peta kurikulum. Pada saat ini saya akan menjelaskan yang pada bagian identitas prodi. Di identitas prodi, kita bisa melihat paling atas adalah universitas ya. Kita berada di Universitas Negeri Jakarta, Fakultasnya Ilmu Sosial, dan program studinya adalah Ilmu Komunikasi. Nah, kalau kalian ingin berkunjung ke prodi kita, nanti kalian bisa datang ke UNJ, lalu kalian cari Fakultas Ilmu Sosial yang berada di gedung K, dan kalian bisa mencari prodi kita berada di lantai 2, berada posisinya tepat di depan tangga ya. Di lantai 2 itu langsung, kalau kalian naik tangga langsung ketemu prodi kita ya, Prodi Ilmu Komunikasi UNJ. Lalu kalau kalian ingin melihat website dari Prodi Ilmu Komunikasi UNJ, kalian bisa masuk ke laman dari vis.unj.ac.id/icom. Dan kalau kalian ingin berkirim surat kepada Prodi, kalian bisa mengirim ke alamat email icom@unj.ac.id. Nah, Prodi kita ini berdiri berdasarkan SK nomor 355 /KTP/1/2017. Jadi prodi ini termasuk baru karena baru mendapatkan SK pendirian pada tahun 2017 dan baru menerima mahasiswa baru pada tahun 2018. Dan saat ini kita sudah 4 tahun ya berlangsung, dan sudah banyak lulusan dari prodi ini, termasuk salah satu lulusan kita. Lulusan pertama kita itu lulus pada 3,5 tahun ya, 1 orang, lalu pada tahun ini lebih banyak lagi. Nah, karena kita prodi baru, maka akreditasi prodi kita ini masih baik ya di BAN PT. Dengan SK-nya bisa dicek di BAN PT 6508/SK/BAN PT/AK/S/10/2020. Jadi kita sudah terakreditasi sejak tahun 2020. Lalu kemudian sebelum kalian masuk, jumlah mahasiswa kita sekitar 341 orang. Ini bisa dicek juga datanya di PD Dikti. Dengan jumlah dosen kita sebanyak 8 orang, dan saat ini masih perempuan semua. Dan saya di sini nama koordinatornya adalah Dr. Dini Safitri SOS MSI CPR. Nah, saya ingin kasih tahu ke kalian kalau kita di Prodi Ilmu Komunikasi dosennya mengambil sertifikasi kompetensi CPR yang singkatan dari Competence of Public Relations. Nah, kalau kalian ingin mengirim surat ya yang berkebutuhan dengan prodi, kalian bisa menyertakan NIM saya ya. NIM saya ini bisa dibaca di sini. Dan kalian bisa berkoordinasi juga dengan admin prodi, itu Mbak Sari. Kemudian kita berlanjut ke CPL internasional. Kenapa setelah lintas prodi kita masuk ke sini? Karena saat ini Prodi Ilmu Komunikasi UNJ sedang mengikuti akreditasi internasional dari FIBA A, sehingga kita fokus ke CPL internasional juga, di mana saat kalian lulus dari prodi ini, kita berharap ya, kita mengajarkan pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa tentunya ya. Jadi CPL kita adalah bagaimana kalian punya ketakwaan ya kepada Tuhan kalian ya. Misalkan kalau kalian beragama Islam berarti kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kalian bisa menunjukkan sifat-sifat yang religius. Itu yang kita harapkan
saat kalian belajar di sini dan keluar dari sini juga, ketuhanan Yang Maha Esa itu masih terpatri pada jiwa-jiwa dari mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi UNJ. Kemudian kita berlanjut ke kompetensi yang sifatnya adalah teknis ya, dimana kalian di sini dididik menjadi seorang komunikator yang baik, tapi di saat yang sama kalian juga bisa jadi komunikan juga yang baik ya. Kalian juga harus kreatif, lalu punya karakter dalam menyampaikan pesan. Salah satu karakternya adalah karakter religius yang kita harapkan di sini. Lalu kalian bisa tahu mana media yang terbaik dalam menyampaikan pesan, lalu bisa mengirimkan feedback sebagai alat evaluasi. Kalian juga mampu di sini dididik untuk bisa berbicara di depan umum, berpikir kritis di dalam grup, dan bekerja sama dengan banyak individu ya. Bekerja sama dengan tim, kalian juga bisa melakukan lobby dan negosiasi dalam komunikasi bisnis, dan tentunya dalam koridor konteks nasionalisme. Jadi kalau kalian menjadi seorang businessman atau businesswoman nantinya, tetap mengedepankan rasa nasionalisme. Kemudian juga kalian di sini memiliki kemampuan untuk menulis secara kreatif untuk media massa, media online dalam bingkai jurnalistik, public relation, dan advertising. Lalu kalian juga akan memiliki kemampuan dalam bidang literasi digital, di mana kalian bisa menggunakan media sosial untuk kegiatan sales, untuk advertising, dan untuk public relation. Kalian juga dididik di sini untuk bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat, namun kalian kemudian membuat program dan strategi bagaimana bisa keluar dari masalah tersebut, bisa keluar dari krisis dengan creative thinking tentunya ya, dan kolaborasi dengan berbagai elemen terkait. Dan yang terakhir, di sini kalian diajarkan untuk memiliki semangat kemandirian, semangat untuk struggle ya, dan juga berjiwa entrepreneurship. Jadi karena di sini kita fokusnya adalah komunikasi bisnis, jadi kalian memiliki semangat itu semua. Oke, kita lanjut ke profil lulusan. Nah, profil lulusan di sini tadi sudah sekilas. Sekarang kita pertajam lagi. Kalau kalian lulus dari sini, kalian akan memiliki kemampuan dasar ilmu komunikasi ya, menjadi komunikator, komunikan yang kreatif, berkarakter dalam membuat pesan, mengetahui media yang terbaik, menyampaikan pesan, dan menjadikan feedback sebagai alat evaluasi. Kalian juga diajarkan dan memiliki kemampuan untuk berbicara, bernegosiasi sebagai ilmu komunikasi, baik di dalam kelompok, antar pribadi, di depan umum, dan melakukan lobby negosiasi dalam kegiatan komunikasi bisnis. Kemudian kalian juga akan memiliki kemampuan dalam menulis untuk jurnalistik bisnis, humas bisnis, iklan bisnis. Lalu kalian juga memiliki kemampuan untuk menggunakan media sosial ya. Nah, untuk apa media sosialnya? Ya, untuk kegiatan sales, advertising, dan public relations. Tetap bingkainya ya tadi ya, ketuhanan Yang Maha Esa ya, harus religius dan juga nasionalisme. Kemudian di sini juga kalian akan diajarkan beberapa pengetahuan dan keterampilan khusus. Pengetahuannya, kalian akan diajarkan menulis untuk kegiatan jurnalistik, PR, advertising, bisa berbicara di depan publik, di dalam kelompok, antar pribadi, dan juga berbicara dalam lintas budaya. Kita juga mengajarkan kalian untuk bisa menjual produk, menjual layanan kepada konsumen, tapi dalam serangkaian ya, tahap-tahapan di mana kalian harus bisa membuat konsumen itu aware sampai dia bisa melakukan call to action. Lalu kalian juga akan memasarkan produk dan layanan dengan berbagai keterampilan seperti copywriting, IMC, dan lainnya. Kalian juga akan membuat iklan dari mulai perencanaan, produksi, dan mengukur efektivitas. Kalian juga di sini akan membuat event, mengolah event, dan menjalin hubungan dengan media, serta meneliti masalah komunikasi, baik itu secara kualitatif, kuantitatif, mixed method, atau dengan menggunakan big data. Poin 7 ini yang paling penting karena kalian adalah sarjana ilmu komunikasi, jadi kalian harus bisa meneliti.
Lalu keterampilan khusus yang akan kalian dapatkan adalah kalian bisa membuat, mengedit, mempublikasikan konten media pada media digital, memahami peta industri komunikasi digital, memiliki keahlian copywriting, desain grafik, English communication, dan bisa berkolaborasi dengan sesama pembuat konten digital dan menjalin partnership, mampu melakukan kegiatan marketing, distribusi channel, dan service management, serta memberikan konsultasi untuk berbagai kegiatan seperti event, public relation, dan advertising. Kita sebagai ilmu komunikasi memang tidak memiliki spesifikasi bidang, misalkan fokus di jurnalistik, fokus di public relation, atau fokus di advertising, tapi kita mempelajari semuanya di prodi kita. Nanti kalian akan mendapatkannya dan banyak juga mata kuliah pilihan yang bisa kita ambil di sini. Nah, ini adalah peta kurikulum dari prodi kita. Kalian bisa melihat ya, semester 1 kalian bisa mendapatkan materi apa. Begitu juga semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, dan sampai semester 7. Semester 7 kemungkinan karena di sini ada perubahan ya, jadi tidak skripsi, tapi proposal skripsi dulu, baru nanti semester 8 bisa kalian mengambil skripsi. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.